Pak Sofyan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baik-baik saja dan sehat. Oh ya, bersyukur sekali. Saya Pak Jono Eskom dari SMA Negeri 1 Karangloko akan melaksanakan supervisi pembelajaran kepada Bapak Sofyan Triharwanto, dan mohon bisa perkenalan Pak Sofyan, nama, mapel, dan kelas berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Triharwanto, SPD dari SMA Negeri 1 Karangloko Klaten. Saya mengajar kelas 11 IPS dengan materi sumber daya alam Indonesia. Oh ya, terima kasih Pak Sofyan. Pada kesempatan ini sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita laksanakan supervisi, dan ini saya mau bertanya pada Pak Sofyan, untuk materi detailnya nanti yang akan disampaikan tentang apa Pak? Yang untuk materi pada KD 2 ini, materinya adalah sumber daya alam di Indonesia yang terdiri dari sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oh ya, bagus. Nah, ini nanti strategi metode dalam pelaksanaan pembelajarannya menggunakan metode apa? Nanti menggunakan kelompok. Nanti setiap kelompok akan saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana nama kelompok disesuaikan dengan nama sumber daya alam. Misalkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalkan peternakan, kemudian pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya sumber daya alam minyak bumi, batu bara, dan tembaga. Nanti nama kelompok tersebut bukan nama kelompok satu, melainkan nama kelompok tembaga ada 4 orang, nama kelompok minyak bumi ada 4 orang. Jadi disesuaikan dengan materi. Ya, itu untuk bisa pelaksanaan nanti berhasil baik dan menghasilkan pembelajaran yang sangat menarik, menyenangkan bagi anak. Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan Pak Sofyan? Yang pertama tentu dari segi materi sendiri kami persiapkan dari awal biar nanti anak akan lebih fokus, karena tiap kelompok nanti dibagi menjadi 4 dan tiap siswa akan dibagi tugasnya. Yang pertama, karena ini mencari detail apa nama sumber daya alamnya, kemudian persebarannya gimana, kemudian sumber daya alam itu digunakan untuk apa, jadi masing-masing siswa ada perannya sendiri. Kemudian nanti pada saat selesai ada sekian kelompok, masing-masing mempunyai peran untuk menjelaskan kepada kelompok yang lain. Oh ya, metodenya adalah cooperative learning, kemudian pembentukan kelompok. Kenapa dibuat kelompok Pak Sofyan? Tujuan utamanya selain materinya nanti sampai dan anak-anak paham. Pada dasarnya setiap kelompok punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada kelompok yang lain. Itu akan terjadi interaksi yang lebih intens daripada satu orang yang bekerja. Maka dari itu dalam 4 siswa ini masing-masing, 1 sebagai moderator, 2 sebagai penyaji, dan 1 sebagai penulis. Maka di antara 4 siswa ini akan saling bekerja sama untuk menjawab dari kelompok lain. Disitulah akan terjadi komunikasi yang aktif. Kemudian ada kelompok yang mewajibkan harus bertanya untuk 1 pertanyaan. Oh, ya. Terima kasih Pak Sofyan, ini rencana yang bagus. Dan nanti target tentang nilai 1 sampai 10 itu kalau target pasti tinggi. Sekarang anak-anak itu di level angka berapa ya? Dari pembelajaran sebelumnya, materi awal yang sudah saya sampaikan levelnya 6. Tentu dan harapan setelah adanya komunikasi lewat diskusi kelompok, kemudian nanti di akhir ada post test, kemudian harapan tentu akan naik menjadi 8 atau 9. Oh ya, bagus sekali. Perencanaan sudah dijelaskan bahwasanya persiapan materi
video pembelajaran teknik pelaksanaannya dengan kelompok, dan harapannya nanti anak-anak selain memahami materi juga toleransi kepada teman yang lain atau kelompok lain, menghargai teman lain atau kelompok lain, kemudian bertanggung jawab atas, harus dipresentasikan ya, kemudian anak ya kelompok lain harus bertanya, berarti kelompok yang ditanyain harus bertanggung jawab juga menjawab. Ya, mudah-mudahan Pak Sofyan nanti dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran minggu depan itu bisa berjalan dengan maksimal. Demikian untuk supervisi pelaksanaan pra pembelajaran mata pelajaran geografi ya Pak Sofyan di SMA Negeri 1 Karangnopo. Harapannya nanti anak-anak antusias dalam pembelajarannya dan hasilnya lebih optimal dan maksimal. Demikian pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Sehat. Oke, sehat semua ya? Ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan Ketua Kelas Faiz untuk memimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Faiz yang telah memimpin doa ya. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat berhasil. Nah, berikutnya ini jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan jangan lupa tetap memakai hand sanitizer. Kita harapkan kita semua sehat, keluarga di rumah juga sehat, dan seluruh teman-teman di sekolah juga sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, saya presensi dulu. Muhammad Arkan, Muhammad Faiz. Dirwa. Yang tidak hadir ada? Ada? Oke, sakit ya? Oke, saya harapkan minggu depan sudah sembuh dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, karena ini sudah mendekati waktu ujian akhir semester. Nah, anak-anak, untuk materi minggu lalu adalah materi tentang sumber daya alam yang sumber dapat daya alam yang diperbarui. dapat diperbarui. Contohnya apa coba? Silakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya gas, minyak bumi, batu bara. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya peternakan, kehutanan, perikanan, pertanian, perkebunan. Oke, terima kasih. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui salah satunya adalah sumber daya kehutanan, dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Coba perhatikan di layar. Ini adalah dua gambar tentang apa kira-kira? Hutan yang bagus apa rusak ini? Oke, rusak. Nah, kerusakan hutan ini kan tidak kita inginkan. Artinya berbagai macam fungsi hutan. Kalau fungsi hutan rusak, maka fungsi-fungsi yang lain ini akan terputus. Nah, pembelajaran hari ini tentang sumber daya hutan. Bagaimana kita mengetahui penyebab kerusakan, kemudian fungsi hutan itu sebenarnya apa saja, dan fungsi hutan secara pembangunan berkelanjutan itu apa saja. Tapi sebelumnya kita sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah nanti mengamati peta, kalian tentu akan bisa menunjukkan persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa mencari dan menganalisis penyebab kerusakan hutan di Indonesia itu apa saja. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan pengelolaan sumber daya kehutanan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat adalah nanti kalian bisa menyajikan fungsi hutan, baik secara ekonomi, fungsi hutan secara ekologi, dan fungsi hutan secara sosial. Nah, sekarang saya sampaikan video tentang kerusakan hutan.
kondisinya akan sirna. Apa yang mati? Tentu tidak hanya tumbuhan saja, tentu ekosistem yang berada di dalamnya juga ikut mati, ya, flora dan fauna juga ikut mati. Termasuk gambar yang di bawah adalah gambar ilegality atau perambahan secara liar. Ya. Contoh di bagian sini, mungkin di pinggir nampak bagus, namun di tengah ini hilang semua. Dari kondisi yang demikian, ini kan menjadikan sumber daya kehutanan harus secepatnya ditanggulangi. Nah, secara teori berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu satuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati dan didominasi oleh pepohonan. Dalam komunitas alam, lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ini terjalin suatu komunitas di mana kalau terjadi kerusakan, penyebabnya bisa kebakaran atau penebangan hutan secara liar, maka fungsinya akan terputus. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus tentu ingin menyelamatkan kondisi hutan. Nanti akan nampak fungsi-fungsi hutan yang ada. Nah, ini peta persebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Sebagian besar sumber daya kehutanan itu masih banyak di pulau mana ini? Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi dan Papua, di mana Indonesia itu menjadi penyangga hutan di kawasan sekitarnya. Misalkan kondisi hutan di Indonesia rusak karena kebakaran, maka negara lain juga ikut menanggungnya seperti Malaysia dan Singapura. Jadi kebakaran di Indonesia dapat mengakibatkan efek di negara yang lain. Nah, setelah ini masing-masing kelompok saya akan bentuk menjadi 4 orang dan masing-masing kelompok nanti berdiskusi bagaimana mencari solusi penyebab kerusakan, kemudian apa fungsi hutan, dan yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan hutan. Yang pertama kelompok hutan lindung, ya. Kemudian yang kedua hutan produksi. Kemudian yang ketiga hutan konservasi. Nah, setelah ini kalian akan berdiskusi mengenai sebab-sebab terjadinya kerusakan hutan di Indonesia. Kami dari kelompok hutan lindung akan menyampaikan hasil diskusi kami. Merencanakan pengelolaan sumber daya kehutanan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan 3 prinsip kelestarian, yaitu kelestarian ekologi, ekonomi, dan sosial. Ketiga prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pengelolaan sumber daya kehutanan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan dan keanekaragaman hayati serta menjaga eksistensi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan yang dapat berlangsung secara terus-menerus. Contoh prinsip pengelolaan hutan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah menjaga fungsi hutan lindung sebagai area konservasi dan mengeksploitasi sumber daya hutan produksi secara bertanggung jawab, menjaga keseimbangan vegetasi di hutan untuk menjaga cadangan air, tanah, dan habitat makhluk hidup di hutan. Sudah ya kelompok 2 ya. Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasinya. Kita lanjut kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya dari kelompok hutan konservasi ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Fungsi ekonomi. Hutan di Indonesia memiliki tumbuhan yang beraneka ragam, terutama pohon. Secara keseluruhan, di Indonesia memiliki sekitar 400 jenis tumbuhan, 250-300 jenis diantaranya adalah tumbuhan berbunga, yang merupakan 10% dari seluruh tumbuhan berbunga di dunia.
Lebih dari 250 jenis kayu tersebut merupakan kayu dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebaran beberapa jenis kayu di Indonesia, kayu meranti, keruing, agatis dihasilkan terutama di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan terutama di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu akasia dan rasa mala banyak dihasilkan di Jawa Barat. Fungsi ekologi, penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Sebagai penyeimbang alam, menyimpan cadangan air, mencegah tanah longsor, mencegah terjadinya erosi, tempat dan rumah berbagai jenis tanaman dan binatang, mengatur iklim, mencegah terjadinya banjir. Fungsi sosial, tempat wisata, sarana edukasi, riset, dan penelitian, sarana olahraga. Non-kayu merupakan hasil utama hutan di Indonesia, terutama ada juga potensi lain dari hutan yang tak kalah bermanfaat. Beberapa hasil hutan non-kayu yang bernilai ekonomis adalah madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, sagu, sutra, kapur barus, kemenyan, gambir, kulit pohon bakau, gondorukem, bambu, suaka alam, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kelompok 1, 2, 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kita berikan aplaus lagi pada ketua kelompok yang ada. Oke, semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian pada masa yang akan datang. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu kesimpulan, tapi sebelumnya silakan dari kelompok mana ketiga mau memberikan kesimpulan? Silakan. Yuk. Kesimpulan, kekayaan hutan Indonesia salah satu terbesar di dunia selain Brasil dan Singapura. Terdapat data Kementerian Kehutanan RI pada 2011, hutan Indonesia sekitar 99,6 juta hektar, tetapi luas hutan semakin menurun. Laju kerusakan hutan Indonesia sekitar 600.000 hektar per tahun dan tercatat sebagai 3 terbesar di dunia. Indonesia menjadi pengekspor hasil hutan ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Jepang. Karena luas di hutan di tiap negara beragam dan tidak semua negara punya sumber daya hasil hutan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Hasil hutan meliputi kayu dan kekayaan sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Hutan menjadi sumber pangkal dan obat-obatan. Keanekaragaman hayati hutan di Indonesia sangat tinggi dibanding negara-negara lain. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan kesimpulannya. Nah, terakhir sebelum kita tutup materi pada hari ini, silakan dilihat di papan tulis semuanya bahwa kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kerusakan hutan berbagai macam, ada yang disengaja dan tidak disengaja. Kemudian hutan sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ekosistem yang ada di dalamnya. Di sini ada 8 manfaat, mulai dari mengatur iklim, hutan sebagai paru-paru dunia, menahan pemanasan global, kemudian sebagai cadangan air tanah, mengatur tata air tanah dan membersihkan tanah, sekaligus menahan banjir dan mencegah tanah longsor. Kemudian juga secara ekonomi menambah devisa negara. Nah, itulah kesimpulan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri materi pertemuan yang akan datang tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya perikanan dan peternakan. Oke, silahkan nanti sambil membaca buku dan mencari literasi yang lain. Semoga pada pembelajaran yang akan datang akan lebih lancar. Dan jangan lupa selalu menggunakan hand sanitizer dan masker agar kita selalu terhindar dari penyakit COVID-19. Kita sehat, keluarga kita sehat, juga teman-teman sekolah juga sehat. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya sehat dan baik-baik saja. Ya, perkenalkan dalam kegiatan ini saya Parjono Eskom Mkom dari SMA Negeri 1 Karangnoto, CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Karangnoto Kabupaten Klaten. Dan ini minggu lalu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya hadir secara langsung di kelasnya Bapak Sofyan. Dan dalam hal ini Pak Sofyan silakan untuk perkenalan Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Triawan SPD, guru mata pelajaran geografi kelas 11 IPS. Materinya Pak tentang apa kemarin? Materinya tentang sumber daya alam di Indonesia. Oh ya, begini Pak Sofyan, bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan pembelajaran minggu yang lalu? Tentu ada suatu paket mana pembelajaran yang biasanya monoton, tapi dengan metode yang saya sampaikan kemarin ada satu peningkatan. Artinya saya bisa menyampaikan kepada anak-anak dan anak-anak juga dapat antusias. Artinya di situ anak-anak dapat bertanggung jawab tentang tugas yang saya berikan. Kemudian dalam proses diskusi saya interaktif. Kemudian dalam satu kelompok itu bisa kerjasama, dan tentu ketika menyampaikan pertanyaan kemudian saling tanggung jawab ada toleransi yang muncul. Disitulah pentingnya sebuah pembelajaran. Ya, dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin Pak Sofyan itu saya tanyakan targetnya 8 Pak. Itu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran apa sudah sampai ke 8 atau gimana? Menurut penilaian saya dari awal pendampingan kelompok kemudian kelompok saling menyampaikan, tentu ada satu peningkatan, dan tentunya ke depan setiap kelompok tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan yang kelebihan ini akan saya bimbing secara khusus, kemudian yang kurang mungkin akan saya bimbing lagi biar bisa mencapai seperti teman-teman yang bisa masuk. Oke. Terus gini Pak, targetnya nanti ke depan itu biar anak-anak bisa meningkat, itu pembelajaran dengan metode apa? Biar anak-anak itu secara detail bisa memahami, mengetahui materi yang ada. Oke, kami tentu menerapkan dengan kondisi alam nyata. Satu contoh misalkan sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak. Misalkan di lingkungan kita ada sumber daya alam yang tidak diperbarui, contohnya bahan tambang, khususnya tambang C. Nah, ini kita bisa menyampaikan dari bahan tambang misalkan pasir. Kita bisa mengetahui pasir sudah banyak, tetapi pada suatu saat sudah akan habis. Kemudian yang kedua, contoh yang nyata di lingkungan kita adalah daerah perkebunan, di mana perkebunan ini sifatnya musiman, kemudian suatu saat anak bisa menyampaikan kalau perkebunan maksimal hanya 3 sampai 6 bulan dan dicetakkan kembali. Jadi anak-anak bisa mengetahui contoh di lingkungan sekitar sekolah juga. Berarti terima kasih Pak Sofyan, berarti minggu depan anak-anak itu belajar kontekstual, berarti langsung kita hadirkan anak-anak di objeknya secara langsung ya. Kemudian Pak Sofyan, dalam pelaksanaan kemarin itu saya mengevaluasi ya, itu sudah bagus pembelajaran dari perencanaan, pelaksanaan anak-anak melaksanakan pembelajaran, kemudian ada presentasi, tanya jawab, kemudian ada kesimpulan-kesimpulan dari pembelajaran itu. Nah ini yang dari hasil pelaksanaan kemarin Pak Sofyan, yang perlu dipikirkan lagi adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, pemihaan kepada masing-masing individu yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dan itu mohon Pak Sofyan seperti yang disampaikan tadi, yang pinter itu kita kuatkan, dan mau membimbing teman-teman yang mungkin masih kurang
Kemudian yang masih beberapa anak yang mengalami keterlambatan mohon dibimbing secara khusus, aku yakin nanti ya. Kemudian harapan secara langsung nanti Pak Sofyan, pengalaman dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan juga melakukan pengembangan ya, pengembangan secara pribadi, tentu saja juga pengembangan pada teman-teman yang lain, utamanya adalah SMP dan secara umum Bapak Ibu yang lain ya. Saya kira demikian pelaksanaan pembelajaran pada kesempatan hari ini, tentu saja fokus pada supervisi pasca pelaksanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan Pak Sofyan khususnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.